Bismillahirrahmanirrahim. Ya, segi empat ya. Yang pertama dari segi empat ini yang akan kita bahas yaitu persegi. Ya, dia memiliki empat sisi yang sama panjang dan setiap sudutnya siku-siku. Ya, kelilingnya adalah 4S dan luasnya adalah S kuadrat. Ya, S di sini adalah panjang sisi ya, begitu. Selanjutnya untuk persegi panjang, ya, untuk persegi panjang kelilingnya 2P ditambah 2L atau 2 dalam kurung P tambah L. Ya. Jika seseorang berkeliling dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A lagi ke titik awal, maka berarti dia sedang melewati pertama P, L, P dan L. Berarti melewati 2 kali P dan 2 kali L. Ya. Luasnya panjang kali lebar, seperti begitu. Yang ketiga adalah jajar genjang. Ya, sama hampir mirip rumusnya dengan keliling persegi panjang, hanya bedanya kalau ini ada panjang ada lebar, kalau di sini A dan B begitu ya. Nah, begitu. Kemudian luasnya adalah A kali tinggi, alas kali tinggi ya. Jadi bedanya dengan bedanya dengan segitiga. Kalau segitiga itu alas kali tinggi bagi 2, kalau jajar genjang alas kali tinggi saja. Ada yang baru bergabung siapa barusan? Siapa yang barusan bergabung? Bentar. Oh, Safa. Ya. Safa Kalaya ya. Alhamdulillah hadir semua berarti ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, nah sekarang belah ketupat. Ya. Barusan jajar genjang luasnya adalah alas kali tinggi ya. Kemudian belah ketupat ada 4 sisi yang sama panjang, hampir mirip dengan persegi panjang, sama dengan persegi. Bedanya kalau persegi itu sisi-sisinya sudut-sudutnya itu siku-siku, tapi kalau untuk belah ketupat tidak, ya. Sudutnya tidak 90 derajat. Ya. Kelilingnya sama seperti ini, mirip 4A ya. Kalau ini S ya, sisi, kalau ini 4A. A. Kemudian luasnya D1 kali D2 dibagi 2. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Ya. Selanjutnya layang-layang. Ya. Kelilingnya 2 dalam kurung A tambah B. Ya. Jadi kalau kita berkeliling dari A ke B, B ke C, C ke D, kemudian D ke A, maka kita melewati 2 kali B dan 2 kali A. Begitu ya, maka dijumlahkan saja semuanya. Dan luasnya adalah hampir mirip dengan belah ketupat. Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Selanjutnya trapesium. Di sini disajikan 2 trapesium, walaupun rumusnya sama, yaitu trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki ya. Kelilingnya adalah A tambah B tambah C tambah D. Ya, jumlahkan semua sisinya begitu ya. Luasnya adalah A tambah B atau jumlah 2 sisi sejajar. Yang sejajar itu kan yang sana ya, CD dan AB ya. CD dan AB ini sejajar kan? Jumlah 2 sisi sejajar yaitu atas dan bawah dikali tinggi dibagi 2. Dikali tinggi dibagi 2. Nah, kalau untuk segitiga siku-siku tingginya ini langsung di sininya ya. Tapi kalau untuk trapesium yang lain, untuk trapesium yang lain tingginya harus dicari dulu begitu ya, di tempat yang bisa. Selanjutnya yaitu lingkaran ya. Lingkaran kelilingnya sama dengan 2πr atau πd kalau menggunakan diameter, dan luasnya adalah πr kuadrat atau 1/4 πd kuadrat. Sekali lagi K sama dengan 2πr itu sama dengan πd, dan luasnya adalah πr kuadrat atau 1/4 πd kuadrat. Kita ulang lagi sedikit ya.
persegi kelilingnya 4S, luasnya S kuadrat. Persegi panjang kelilingnya 2 dalam kurung P tambah L, luasnya panjang kali lebar. Jajar genjang kelilingnya 2 dalam kurung A tambah B, luasnya alas kali tinggi. Belah ketupat kelilingnya 4A, luasnya D1 kali D2 dibagi 2. Layang-layang kelilingnya 2A ditambah 2B, luasnya D1 kali D2 dibagi 2. Trapesium kelilingnya A tambah B tambah C tambah D dan luasnya A tambah B dalam kali T bagi 2. Ya. Dan lingkaran kelilingnya 2PR atau PD dan luasnya adalah PR kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Dari gambar layang-layang berikut diketahui kelilingnya 66 cm, panjang AB sama dengan 20 cm, dan BD sama dengan 24 cm. Pertanyaannya, luas layang-layang ABCD adalah berapa? Jadi diketahui keliling semuanya ini adalah 66, panjang AB ya, AB di sini 20 cm dan BD 24. BD berapa? 24. Oke, kita jabarkan begini. Nah, begitu ya. Bisa kita jabarkan. Jadi panjang AB 20, maka panjang AD juga 20, kan sama panjang ya. Gitu. Nah, karena kalau kita ingin mengetahui berapa panjang di sini, panjang CD dan BD, dari mana kita tahunya? Dari keliling. Kelilingnya kan 66. Kita sudah tahu ada 40 di sini. Di sini panjangnya 20, di sini juga 20. Nah, berarti ada 40 cm yang sudah kita ketahui. Tinggal berapa? Tinggal 26 cm lagi. Dari mana 26? 66 dikurangi 40 ya. Maka sama dengan 26. Nah, 26 ini dibagi 2 sama besar, berarti 13 dan 13 ya. Mohon maaf tulisannya agak kurang ini. Jadi kayak 19. Ini 13 ya. 13 cm, 13 cm. Nah, kemudian panjang BD itu kan 24. Berarti dari B sampai titik potong ini 12. Dan dari titik potong ini ke D juga 12 ya. Barulah kita melihat di sini ada segitiga siku-siku 13, 12. Nah, kita sudah pernah belajar triple Pythagoras 5, 12, 13. Ya, 5, 12, 13. Oh, berarti panjang C ke titik potong ini adalah 5 cm. Oh, kan? Makanya kenapa dari awal Ustaz sudah ajarkan kepada kalian semua triple Pythagoras, yaitu ada 4. Yang pertama 3, 4, 5. Yang kedua 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25, dan yang terakhir adalah 8, 15, 17. Karena itu yang sering keluar ya. 4 itu yang sering keluar di soal-soal matematika di SMP. Nah, kita sudah tahu nih 5 gitu ya. Nah, sekarang 16 ini dari mana? Lihat, ini segitiga siku-siku kan? Segitiga siku-siku nih. Ya. Segitiga siku-siku. Di sini ada 12, di sini ada 20. Ini ceritanya belum tahu 16 dari mana. 12 ada 20. Maka kita bisa gunakan triple Pythagoras 3, 4, 5. Berapa sana? 3, 4, 5. 3 dikali 4, 5 dikali 4. Nah, pas kan? 3 kali 4, 12. 5 kali 4, 20. Berarti tinggal yang 4-nya kali 4. 4 kali 4 berapa? 16. Barulah di sini kita ketahui, oh berarti panjang dari sini ke sini adalah 16. Oleh karena itu, diagonal 2-nya adalah 21. Dari mana? 16 ditambah 5. 21. Dan ini kan sudah tahu tadi 24. Barulah setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. D1 kali D2 dibagi 2. 21 dikali 24. Ini ya, 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 itu 12, maka 12 kali 21 sama dengan 252 cm per segi. Jawabannya adalah B. Baik, sampai sini sebelum Ustaz lanjutkan, mengerti? Bisa dimengerti? Tolong dijawab. Ya. Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Potong saja kalau tidak usah menjelaskan nanti ketika kalian tidak mengerti. Kalau begitu Ustaz lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Selembar seng berbentuk persegi panjang, ya.
berukuran 50 cm kali 40 cm. Kebayang ya? Seng itu dibuat tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Ya. Luas seng yang tidak digunakan adalah berapa? Nah, jadi ada sebuah kaleng yang nggak ada tutupnya, maka dibuatlah tutupnya dari seng yang ada itu. Nah, pasti ada sisanya kan? Nah, begitu ya. Nah, makanya ditanya adalah luas seng yang tidak digunakan adalah berapa? Nah, kalau begitu cara menghitungnya bagaimana nih? Ada selembar seng, kemudian ada tutup ada kaleng yang nggak ada tutupnya. Yang diketahui nanti sisanya. Berarti yang kita harus hitung adalah luas persegi panjangnya berapa dikurangi luas lingkaran yang akan dipakai untuk tutup kaleng. Itulah luas sisanya. Begitu ya? Nih. Luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. Maka kita masukkan angkanya. Luas persegi panjang kali lebar berarti 50 kali 40 sama dengan 2000. Dan untuk luas lingkaran rumusnya adalah PR kuadrat. Kita gunakan 3,14 tidak 22/7. Karena apa? Karena jari-jarinya adalah bukan kelipatan 7. Kalau kelipatan 7, misalkan 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya, baru kita gunakan Pi-nya 22/7 ya. Nah, 3,14 di sini kita pakai kemudian 20 kali 20. Kenapa 20-nya ada 2 kali? Karena R-nya ada 2 kali kan. R kuadrat itu berarti R kali R kan begitu ya. Bisa jabarkan jadi 3,14 kali 20 kali 20 sama dengan 1256. Tinggal dikurangi saja, hasilnya jadi 744 cm persegi. Jawabannya adalah A. Begitu. Mengerti sampai sini? Bagus. Lanjutkan. Nah, ini contoh soal yang ketiga dan yang terakhir. Setelah ini kalian akan mengerjakan latihan soal. Ya. Perhatikan. Luas daerah bangun pada gambar di samping adalah berapa? Kalian lihat di sini. Ya. Ini untuk mengerjakannya ada beberapa cara. Cara yang pertama kita bisa buat garis bantu di sini. Ya. Sehingga terbentuklah persegi panjang yang besar. Ya. Persegi panjang besar. Nah, gitu ya. Ini nanti yang putihnya ini adalah trapesium bentuknya. Sehingga untuk mengetahui luas yang di bawah ini adalah persegi panjang yang besar yaitu 19 kali 14 dikurangi luas trapesium yang putih ini. Atau cara yang kedua, kita bisa gunakan garis bantunya di sini. Nah, begitu. Jadi nanti terbentuknya segitiganya ada 2 dan persegi panjang di sini, ya. Persegi panjang. Nah, anak-anak sekalian, terserah mana saja caranya, yang jelas. Nah, kalau Ustaz mau pakai cara yang ini. Ya, kita buat garis bantu di sini putus-putus. Kenapa dibuat garis bantu putus-putus? Karena memang tidak ada di soal kan garisnya ini. Ya, ini hanya sebatas cara kita untuk mengerjakannya saja untuk mempermudah. Nah, dari sini kita ketahui, maka untuk mengetahui luas di daerah ini adalah berarti, mohon maaf, ya, persegi panjang yang 14 kali 19 itu dikurangi oleh luas trapesium. Oke, kita cari dulu luas persegi panjangnya. Panjang kali lebar berarti 19 dikali 14 sama dengan 266. Nah, sekarang kita lihat dulu trapesium cara nyarinya bagaimana kan? Sisi atas tambah sisi bawah ya, yang sejajar nih. Sisi atas dan sisi bawahnya ini. Apa ini? 7 ditambah 19. Ya. Dari sini ke sini kan 19 semuanya, ya. 7 ditambah 19 itu sudah ada, A tambah B-nya sudah ada. Tinggal tingginya, dari mana kita mencari tingginya? 10 cm itu kan bukan tinggi, dia itu sisi miring, ya. Maka lihat, perhatikan, 19 ini kita kurangi jadi 12 dari mana? Ini. Ada angka 7 kan? Jadi panjang dari sini ke sini itu 7. Ya, 7 cm sesuai dengan panjang yang ini nih. 7. Berarti sisa tinggal 12 lagi. Nah, 12 itu dibagi 2 sama besar. Tinggal hasilnya aja jadi 6 dan 6.
6 cm dan 6 cm. Nah, di sini 6 cm dan ada 10 cm kan? Ini kita gunakan triple Pythagoras yang 3, 4, 5. Lagi-lagi kita gunakan triple Pythagoras. Nah, 3, 4, 5 itu berarti 3 kali 2 jadi 6, 5 kali 2 jadi 10. Berarti yang ini pun 4 dikali 2 sama dengan 8. Dengan demikian, kita ketahui tinggi trapesium adalah 8. Ya sudah, masukkan ke rumusnya. A tambah B berarti 7 ditambah 19 kali tinggi berarti dikali 8. 8 dibagi 2 dicoret jadi 4. Hasilnya adalah 26 dikali 4 sama dengan 104. Dikurangkan saja hasilnya 162 cm persegi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Baik. Silahkan kerjakan latihan yang ini. Kita baca dulu soalnya sama-sama. Perhatikan gambar katanya. Ya. Di sini kalian bisa lihat gambarnya bisa kita bagi nih di sini pakai garis bantu. Nanti garis putus-putus sehingga terbentuk dua buah bangun datar yaitu persegi yang atas dan trapesium sama kaki yang bawah. Ya, cari luas dua-duanya. Cara menghitung tingginya kayak tadi gunakan triple Pythagoras. Di sini ada 10. Nah, ini 10 10 10 semuanya kan begitu ya. Baik. Nanti kalian bisa hitung di sini ya. Nah, sama hasilnya nanti ya. Nanti cari dulu tinggi segi trapesium di sini gunakan triple Pythagoras. Nah, gitu ya. Hasilnya pasti 8 ya, hasilnya pasti 8. Cuma saya pengen tahu penjabarannya seperti apa, gunakan gambar ya. Nanti barulah kalian cari di sini. Jadi luas persegi CDEF ditambah luas trapesium ABCF. Hasilnya adalah cari di sini mana ya. Kemudian yang keduanya adalah ini. Pak Ali mempunyai kebun dengan bentuk seperti pada gambar ini. Ya, kebun tersebut akan dijual dengan harga 200.000 per meter persegi. Hasil penjualan kebun Pak Ali adalah, nah, ini ada 3 bangun sebenarnya ya, ada segitiga, ada trapesium, ada segitiga lagi. Maka kalau Ustaz sarankan sih lebih mudah kalian gunakan 2 bangun saja, apa itu? Jajar genjang ADEF ditambah dengan segitiga BCD ya. Jadi sekali lagi hitung luas jajar genjang ADEF ya, alas kali tinggi, nanti ketemunya berapa ditambah luas segitiga ini, alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, jumlahkan, setelah itu kalikan hasilnya dengan 200.000, maka didapatkan hasilnya. Begitu anak-anak sekalian, untuk hari ini dicukupkan dulu. Semoga bermanfaat.